Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Viana Anggraini, NIM 18510191, Prodi Matematika, kelas B1 non-reguler 2018 dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, di kegiatan ini yaitu di kegiatan siklus 4 mengenai kegiatan selama saya KKN di Desa Sukatani. Saya akan bercerita mengenai siklus 1 sampai siklus 4 beserta temuan-temuan yang ada di lapangan. Pada kegiatan KKN siklus 1 yang berlangsung selama 7 hari terhitung mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu dari tanggal 2 sampai 7 Agustus 2021. Di sini berfokus terhadap pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan door to door kepada 3 keluarga sebagai sasaran utama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan namun tetap mengutamakan aspek kesehatan. Berikut data 3 keluarga sebagai target sasaran observasi. Yang pertama adalah Ibu Susi Susilawati, yang kedua Ibu Tia Aprianti, yang ketiga ada Ibu Ai Trisnawati. Ketiga keluarga ini bertempat tinggal di Kampung Curwangi RT 02 RW 01 Desa Sukatani Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil survei di lapangan dan wawancara dengan ketiga keluarga mengenai pendampingan pembelajaran daring oleh orang tua di masa pandemi COVID-19, dapat ditarik kesimpulan terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi oleh orang tua pada proses pembelajaran daring, mulai dari susahnya jaringan, terhambatnya dengan kuota, anak menjadi tidak fokus untuk belajar dikarenakan tidak mengerti dengan apa yang ditugaskan, sehingga menurunnya minat belajar anak tersebut. Nah, disinilah peranan orang tua lebih penting untuk membimbing anaknya. Maka dapat disimpulkan, pendampingan pembelajaran daring oleh orang tua di masa pandemi COVID-19 serta memberikan pendampingan khusus kepada anak yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Diketahui program ini telah membantu orang tua untuk maka dapat disimpulkan, pendampingan pembelajaran daring oleh orang tua di masa pandemi COVID-19 serta memberikan pendampingan khusus kepada anak yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Diketahui program ini telah membantu orang tua untuk mengenali lagi alangkah baiknya keluarga menjadi teman belajar anak di rumah. Orang tua dapat mendukung, menyemangati, serta membimbing anak di rumah. Orang tua pun harus berfokus pada keterampilan anak dari kehidupan sehari-hari, cara bersosialisasi dan berkomunikasi. Dan wali murid pun harus memberikan waktu untuk anak dengan mengawasi. Contohnya, bercerita sebelum tidur, mengobrol seputar pembelajaran daring di rumah. Nah, pada kegiatan KKN siklus 2 yang berfokus terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kegiatan ini juga adalah mengobservasi tenaga pendidik atau guru yang ada di SMP Negeri 2 Haurwangi. Kegiatan pun berlangsung selama 7 hari yang terhitung mulai dari tanggal 9 sampai 14 Agustus 2021. Di sini juga saya mewawancari 2 guru sebagai sasaran utama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan namun tetap mengutamakan aspek kesehatan. Berikut data
dua guru sebagai target sasaran observasi, yaitu yang pertama ada Ibu Reni Susanti. Beliau guru PAI di SMP Negeri 2 Horowangi, dan yang kedua adalah Bapak Yudi Rahman SPD. Berdasarkan hasil survei lapangan dan wawancara dengan kedua guru mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19, nah, pembelajaran daring di sekolah mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya orang tua lebih dekat dengan siswa dan waktu lebih fleksibel, namun dampak negatifnya adalah banyak sekali kendala, terutama semangat anak belajar menjadi lebih menurun dan tidak semua siswa juga memiliki handphone yang digunakan untuk menjadi media pembelajaran daring serta terbatasnya jaringan dan kuota. Maka dari itu, tenaga pendidik memberikan kemudahan agar siswa yang mempunyai kendala tersebut untuk bergabung dengan yang lain agar tetap mengikuti kegiatan pembelajaran media. Ya, pembelajaran di SMP Negeri 2 Horowangi ini mengalami kemajuan, diantaranya untuk tahun pertama hanya menggunakan WhatsApp saja, dan namun untuk tahun ini sudah beranjak jadi penggunaannya yaitu Zoom. Penggunaan Zoom sudah mulai efektif karena murid dan guru bisa saling interaksi secara langsung layaknya di kelas. Nah, metode pembelajaran yang digunakan metode video based learning, karena dengan metode seperti ini diharapkan lebih efektif dan efisien sehingga akan membuat siswa tertarik kepada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi atau mendukung pembelajaran online yang lainnya. Memberikan reward kepada peserta didik agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan peserta didik menjadi lebih semangat dan mengikuti pembelajaran matematika di sekolah dan mau mengerjakan tugas yang diberikan. Pada kegiatan KKN siklus 3 berfokus terhadap kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini juga akan berlangsung selama 7 hari, terhitung mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus 2021. Metode yang digunakan adalah wawancara kepada dua wirausaha sebagai sasaran utama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan namun tetap mengutamakan aspek kesehatan. Nah, berikut data-data dua wirausahawan yang saya observasi atau wawancara, yang itu yang pertama ada Bapak Denny Suhendar yang berprofesi sebagai pedagang sembako, dan yang kedua ada Ibu Susanti yang memiliki salah satu pabrik kerupuk yang ada di Desa Sukatani, Kecamatan Horowangi, di Kabupaten Cianjur. Banyak UMKM yang terdapat di Kampung Sukatani, Kecamatan Horowangi, Kabupaten Cianjur. Akan tetapi saya memilih UMKM yang siap untuk diobservasi dan diwawancarai, yaitu UMKM yang menjalankan usaha warung sembako dan pabrik kerupuk. Usaha yang mereka jalankan tidak selamanya terkena dampak pandemi, contohnya seperti warung Bapak Denny yang bilang bahwa usaha beliau dalam menjalankan warung sembakonya tidak sama sekali terkena dampak, bisa dibilang dengan normal-normal saja karena bahan sembako yang masih tahap di normal. Beda lagi dengan Ibu Susanti yang sangatlah terkena dampak sehingga mengakibatkan merosotnya omset dan pengurangan karyawan. Dalam masa pandemi ini pun berdampak sekali terhadap wirausahawan yang menyebabkan kendala-kendala yang dihadapi oleh wirausaha tersebut, diantaranya sistem PPKM ini menyebabkan akses jalannya ditutup dan sulit sekali untuk menjangkau konsumen yang berada di wilayah berbeda. Pengiriman barang dan persediaan barang pun terhambat. Dalam dagang dibatasi.
Dan terutama banyak sekali wirausaha yang kehilangan konsumen dan menyebabkan omset menurun. Wirausahawan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan usaha yang ditangani di masa pandemi saat ini, di antaranya dengan cara menggunakan sistem dagang langsung, mengunjungi konsumen toko ke toko ataupun orang ke orang, menggunakan sistem media sosial dan delivery. Adapun harapan wirausaha ini terhadap pemerintah adalah dengan memudahkan pelaku usaha menengah ke bawah untuk memperoleh pinjaman modal usaha, dan mereka pun berharap agar pemerintah siap untuk menangani pandemi agar mereka dapat menjalankan usaha secara normal kembali. Keuntungan berdasarkan pemasaran digital merupakan pelaku usaha bisa menggunakan gampang menghitung kompensasi, mengukur keberhasilan berdasarkan trik yang telah disusun tersebut, dan memudahkan buat menganalisa kebutuhan. Mungkin cukup sekian laporan yang dapat saya sampaikan mengenai KKN Mandiri di Desa Sukatani. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.